Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Surya Maulana Saputra dengan NIM 80 2019 0049. Saya berasal dari kelas 07 PT3. Di presentasi kali ini, saya akan membahas 5 poin, yaitu yang pertama instansiasi, yang kedua abstrak kelas, yang ketiga abstrak method, yang keempat kelas turunan, dan yang kelima yang terakhir override method. Yang pertama, instansiasi. Instansiasi adalah proses untuk membuat objek dari sebuah kelas. Contoh coding atau program untuk instansiasi adalah sebagai berikut. Di sini terdapat sebuah kelas hewan, lalu terdapat kelas program seperti biasa. Nah, di sini kita buat sebuah objek baru dengan nama zebra dari kelas hewan tadi. Nah, proses membuat objek dari kelas hewan tadi itu yang disebut instansiasi. Membuat objek zebra ini yang disebut instansiasi. Lalu yang kedua, abstrak kelas. Abstrak kelas adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi atau tidak bisa dibuat menjadi objek. Jadi di abstrak kelas tidak ada objeknya, dan biasanya berperan sebagai kelas induk bagi kelas turunannya. Ciri-ciri dari abstrak kelas yang pertama yaitu kelas abstrak biasanya digunakan sebagai kelas induk dari kelas turunannya, dan kelas turunannya itu merupakan versi konkret dari kelas abstrak tadi, jadi melengkapi gitu. Lalu untuk mendeklarasikan kelas abstrak menggunakan kata kunci abstrak sebelum kata kunci kelas. Jadi untuk mendeklarasikannya abstrak kelas nama kelas. Lalu kelas abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Jadi harus ada metode abstrak di kelas abstrak. Namun bisa saja ada metode lain yang non abstrak di kelas tersebut. Dan kemudian pada kelas abstrak tidak dapat dibuat objeknya, kecuali objeknya dibuat melalui kelas turunannya. Nah, contoh coding dari kelas abstrak adalah sebagai berikut. Di sini kita buat kelas abstraknya dulu dengan kata kunci abstrak tadi, abstrak kelas, nama kelasnya yaitu bank datar. Nah, ini sudah kelas abstrak. Nah, kelas abstrak tadi kan harus ada satu metode abstrak. Jadi kita harus buat juga metode abstraknya di sini. Nah, kata kuncinya itu abstrak. Ini tipe datanya dan nama metodenya yaitu luas. Ini metode abstraknya. Kemudian abstrak method atau metode abstrak. Abstrak method ialah metode yang diimplementasikan dalam abstrak kelas. Sama seperti abstrak kelas, abstrak method juga tidak memiliki fungsi dalam tubuhnya, hanya deklarasi saja. Namun dapat memiliki parameter jika diperlukan, dan setiap abstrak method yang terdapat pada kelas induk harus diimplementasikan ulang di kelas turunannya. Berikut adalah contoh coding dari metode abstrak. Di sini ada kelas abstrak yaitu kelas bangun datar, dan di sini kita buat metode abstrak yang itu lagi yaitu dengan tipe data integer dan dengan nama luas. Ini yang disebut dengan metode abstrak. Kurang lebih codingnya sama dengan kelas abstrak tadi. Soalnya kan saling berhubungan dan kelas metode abstrak ini harus ada di kelas abstrak. Lalu yang keempat, kelas turunan. Kelas turunan ialah sebuah kelas yang mewarisi semua fungsi atau metode yang ada dari kelas induknya atau kelas utama. Ciri-cirinya, jika kelas induk memiliki sifat lebih umum, kelas turunan maka akan lebih spesifik. Kelas turunan akan merupakan versi konkret dari kelas induk. Lalu pada kelas turunan, metode abstrak yang terdapat pada kelas induk atau semua metode yang terdapat pada kelas induk juga terdapat pada kelas turunan, karena itu diwarisi dari kelas induk ke kelas turunan dan harus diimplementasikan ulang di tiap kelas turunannya. Kemudian kelas turunan dapat memiliki metode sendiri di luar metode yang diwarisi dari kelas induk tadi. Contoh codingnya seperti ini. Ada kelas abstrak bangun datar. Lalu ada metode abstrak dengan nama luas. Nah, di sini kita buat kelas persegi
Titik 2, bangun datar. Ini menandakan bahwa persegi merupakan kelas turunan dari kelas bangun datar. Nah, di sini lalu isi dari kelas persegi tadi setidaknya harus ada metode luas tadi yang merupakan metode yang diwarisi dari kelas bangun datar. Jadi kita harus mengimplementasikan ulang seperti ini. Lalu yang kelima, method override. Method override ialah metode yang dilakukan ketika suatu kelas turunan menggunakan suatu metode yang merupakan turunan dari kelas induk dengan nama yang sama. Tetapi fungsi dari metode itu beda dari kelas induknya. Jadi di tiap kelas turunannya tuh fungsi metodenya berbeda-beda. Namun namanya sama, seperti yang ada pada terdapat kelas induk. Keyword override menandakan bahwa isi dari metode tersebut menimpa. Nah, override tadi kan artinya menimpa. Jadi metode yang ada pada kelas turunan itu menimpa metode yang ada pada kelas induknya. Contoh codingnya seperti ini. Ada kelas bangun datar yang sebagai kelas induk, lalu ada metode luas, yaitu metode yang terdapat pada kelas induk yang akan diwarisi di metode kelas turunannya. Nah, lalu kita buat kelas persegi yang merupakan kelas turunan dari kelas bangun datar. Di sini kita buat sebuah variabel baru dengan tipe data integer dengan nama sisi. Nah, override di sini menimpa metode luas tadi yang terdapat pada kelas induk menjadi ini mengembalikan nilai sisi kali sisi. Di kelas induk kan tidak ada fungsi itu. Nah, dengan override tadi pada kelas persegi metode luas itu fungsinya sisi kali sisi. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikut terdapat contoh program secara komplit yang mengandung semua poin tadi. Kalau seperti ini sepertinya kurang jelas, jadi kita sepertinya akan langsung coba buka programnya saja. Tunggu, kita buka programnya. Nah, ini. Nah, di sini terdapat sebuah kelas induk dengan kelas abstrak induk dengan nama bangun datar. Lalu ada metode abstrak juga dengan nama luas. Nah, ini kelas induknya, lalu kita buat kelas turunannya, kelas persegi, turunan dari kelas bangun datar. Di sini ada konstruktor dari kelas persegi. Nah, di sini override ya menimpa fungsi luas yang ada pada kelas induk tadi. Fungsinya tadi kita timpa menjadi mengembalikan nilai sisi kali sisi. Ini override, ini kelas turunan, ini abstrak kelas, ini metode abstrak. Nah, kelas turunan itu tidak hanya satu juga, ada terdapat beberapa. Bisa buat sebanyak mungkin, seberapa kita mau. Di sini saya buat lagi kelas turunan, yaitu kelas segitiga, masih sama, turunan dari kelas bangun datar. Atribut dari kelas segitiga juga saya sesuaikan, dimana kalau segitiga itu ada alas dan tinggi dengan tipe data double. Di sini ada konstruktornya. Lalu di sini override lagi menimpa fungsi dari kelas induk tadi. Namun di sini fungsinya berbeda lagi, bukan sisi kali sisi. Di kelas segitiga fungsi dari luas tadi, metode luas tadi menjadi alas kali tinggi dikali 0,5. Jadi itu tadi fungsi override itu mengganti menimpa fungsi atau metode yang terdapat pada kelas induk menjadi sesuai yang diinginkan pada kelas turunan. Lalu ada satu lagi kelas turunan lain lagi, yaitu kelas turunan dengan nama lingkaran, masih turunan dari kelas bangun datar. Atributnya terdapat jari-jari, ada variabel jari-jari dan variabel pi dengan tipe data double. Di sini ada konstruktornya juga, dan ini metode luas yang merupakan warisan dari kelas induk tadi juga di override menjadi mengembalikan nilai pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, sudah semua kan tadi kelas turunan dan kelas induknya dibuat, lalu kita buat kelas programnya seperti biasa. Di kelas program ini terdapat variabel sisi, alas, tinggi, dan jari-jari dengan tipe data double. Fungsinya ini untuk menampung nilai yang ingin kita input. Nah, di sini console write untuk menginput sisi persegi, lalu direkam, dimasukkan ke variabel sisi tadi,
Lalu jika variabel sisi tadi kan sudah berisi, sudah ada nilainya yang kita input. Kita buat objek baru dari kelas bangun datar tadi dengan nama bangun1 new persegi. Kenapa persegi? Karena ini merupakan konstruktor dari kelas persegi, karena kita menggunakan kelas persegi. Jadi dan di sini terdapat konstruktornya, yaitu parameternya sisi yang udah di input tadi, yang udah tersimpan dalam variabel sisi yang sebelumnya. Ini dengan ini sama. Lalu kita tampilkan hasil luas persegi tadi dengan memanggil metode luas yang terdapat pada kelas persegi, yaitu sisi kali sisi. Nah, di sini luas persegi bangun1 titik luas, artinya objek pada objek bangun1 ini menggunakan metode luas. Hal yang sama juga kita lakukan pada kelas segitiga. Kita input nilai alasnya, input nilai tingginya, lalu direkam dan disimpan pada variabel alas dan tinggi. Kita buat objek lagi, objek baru menggunakan kelas segitiga yang tadi. Nah, di sini ada parameternya alas dan tinggi yang udah diinput tadi dan sudah disimpan nilainya. Lalu kita panggil lagi fungsi metode luas yang terdapat pada kelas segitiga. Nih, alas kali tinggi kali 0,5. Nah, metode ini sama-sama metode luas namun fungsinya berbeda. Itu tadi berkat override ini. Lalu yang terakhir ada console write untuk jari-jari lingkaran. Ini untuk mencari fungsi luas lingkaran. Sama seperti yang tadi, namun ini menggunakan kelas lingkaran. Nah, di sini bangun 3 luas. Ini menggunakan metode luas yang terdapat pada kelas lingkaran. Ini pi kali jari-jari kali jari-jari. Kurang lebih seperti itu, dan nah kalau dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Masukkan sisi persegi. Sisi persiginya kita masukkan 25. Nah, dia langsung menghitung hasilnya, yaitu luas perseginya 625. Lalu kita masukkan alasnya, alas segitiga ini beda bangun datar lagi, bukan persegi lagi. 20, lalu tingginya 35, maka dia akan menghitung juga lagi, dan maka luas segitiganya ketemu, yaitu 350. Nah, lalu ini untuk objek lingkaran, kita masukkan jari-jarinya 49. Nah, ketemu juga hasilnya. Kurang lebih seperti itu hasil dari output dari program yang tadi telah kita buat. Jadi intinya abstrak kelas sebagai kelas induk, abstrak method itu metode yang diwarisi ke kelas turunannya. Lalu kelas turunan merupakan kelas yang mewarisi metode dari kelas induk tadi. Lalu override di sini berfungsi untuk menimpa metode yang diwarisi tadi. Kurang lebih seperti itu intinya. Sekian ya, saya rasa cukup presentasinya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.